Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Abdul Rauf. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 8 hal anjuran Imam Al-Ghazali yang mesti kita lakukan di saat kita berada dalam kondisi sakit. Nah, dilansir dari NU Online, di dalam kitab Al-Adabu Fiddin, Imam Al-Ghazali mengemukakan 8 hal yang harus kita lakukan saat kita dalam kondisi sakit atau menderita sakit. Pertama, memperbanyak mengingat kematian. Al-iktsar min dzikril maut. Ya, meski tidak selalu, sakit sering menjadi tanda seseorang akan menemui ajal. Nah, inilah saat yang tepat bagi kita ya, ketika dalam kondisi sakit, menumbuhkan kesadaran bahwa kelak kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kehidupan di dunia ini butuh persiapan yang matang. Jadi jadikan momentum saat sakit itu sebagai pengingat bagi kita akan kematian. Nah, dengan memperbanyak mengingat mati, itu akan senantiasa mendorong kita melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, yang mengarah kepada kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, hal yang harus kita lakukan dalam kondisi sakit yaitu memantapkan diri untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, sakit ini adalah momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri atau introspeksi diri ya, barangkali semasa sehat ya, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur dosanya. Oleh sebab itu, jadikan sakit ini sebagai momentum untuk kita menguatkan ya, memantapkan diri untuk bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Oleh sebab itu, di saat sedang sakit, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak berhenti memuji Allah, memanjatkan kerendah hatian diri dan doa. Bermujahadah disertai dengan sikap tawadu akan membuat sakit bukan semata-mata penderitaan, melainkan jembatan yang sangat bernilai bagi peningkatan mutu ketakwaan. Nah, ini hal yang ketiga yang harus kita lakukan di saat sakit ya. Perbanyak ya memuji Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkan ya sikap tawadu ya, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan saat dalam kondisi sakit ialah menampakkan diri sebagai pribadi yang lemah dan butuh kepada Allah. Nah, sakit ini adalah di antara sekian banyak gejala ya, yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia memiliki kelemahan. Nah, oleh sebab itu di saat sakit, maka inilah momentum ya untuk menegaskan bahwa kita itu manusia yang lemah. Oleh sebab itu tidak perlu kita menyombongkan diri atau berbangga diri menunjukkan bahwa kita ini kuat. Kemudian yang kelima yang harus kita lakukan di saat kita sedang mengalami sakit ialah berobat, namun tanpa meninggalkan permohonan kesembuhan kepada sang pembuat obat. Nah, kita diperintahkan ya untuk tetap berikhtiar ya, berobat ke rumah sakit atau ke dokter untuk mencari kesembuhan bagi diri kita. Tapi di saat yang sama pula ya, ikhtiar kita itu harus diiringi dengan permohonan pertolongan kepada Allah ya, karena pada hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan kita dari sakit yang kita alami.
Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam yang harus kita lakukan ketika kita dalam kondisi sakit ialah menampakkan rasa syukur ketika sedang kuat. Artinya, meskipun kita terbaring sakit, tapi kita masih bisa berbicara, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, atau masih bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita syukuri ya, meskipun kita dalam kondisi terbaring sakit. Kemudian yang ketujuh yang harus kita lakukan saat dalam kondisi sakit ialah sedikit mengeluh. Mengeluh adalah hal yang manusiawi kala seseorang menderita sakit. Namun menjadi tidak wajar ketika keluhan tersebut diumbar secara terus-menerus. Nah, selain tidak memiliki manfaat signifikan, keluhan hanya akan memperkeruh suasana kejiwaan baik pada diri si sakit maupun orang-orang yang turut menolongnya. Nah, jadi dalam kondisi sakit kita diperingatkan supaya tidak banyak mengeluh, ya, karena banyak mengeluh tidak akan memberi manfaat sedikit pun bagi perkembangan kesehatan kita. Justru bisa berefek kepada memperburuk ya kondisi kesehatan kita. Nah, sahabat sekalian, yang kedelapan yang harus kita lakukan dalam kondisi sakit ialah menghindari jabat tangan. Nah, kenapa? Karena ya boleh jadi ya penyakit yang kita idap misalnya merupakan penyakit menular. Nah, kita harus sadar akan potensi diri kita yang apabila melakukan kontak fisik bisa menularkan kepada orang lain. Tapi kalau penyakit yang kita derita bukan termasuk kategori penyakit yang menular, kontak fisik terhadap orang lain ya tidak masalah atau tidak apa-apa. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 8 hal yang harus kita lakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali saat kita dalam kondisi sakit. Nah, dengan melakukan 8 hal ini insya Allah sakit yang kita alami ya bukanlah menjadi suatu penderitaan, tetapi sebaliknya sakit yang kita alami bisa berbuah menjadi sebuah atau suatu kenikmatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.